dampaknya tentu saja balik lagi ke apabila US Treasury naik lagi ya, let's say sekarang 1,6 dan saya perkirakan sampai akhir tahun mungkin bisa ke 2 sampai dengan 2,1, sorry, sampai akhir tahun atau tahun depan 2 sampai dengan 2,3, kelihatannya memang tren ini akan terus membebani daripada pergerakan daripada pasar uang, pasar bonds kita ya, di mana surat utang negara kita memang masih akan cukup ada tekanan dari level sekarang kan 6,5, mungkin masih sangat mungkin melemah ke 7%, tetapi kita harus tahu bahwa secara yield kita memang masih cukup menarik dibandingkan dengan beberapa negara yang struktur ekonominya hampir sama dengan kita, bahkan bisa dibilang sedang mengalami masalah seperti India misalkan yang secara yield masih lebih rendah daripada kita. Jadi Indonesia masih sangat menarik, apalagi kalau kita lihat historically memang gap yield antara Amerika dan Indonesia memang masih ada kemungkinan kita untuk menguat, ditambah dengan cost of fund Indonesia yang turun banyak ya, kita tahu sekarang time deposit sudah sangat rendah, suku bunga pinjaman juga sangat rendah, jadi saya pikir ada kemungkinan untuk terjadi diskon terhadap suku bunga SBN Indonesia, saya pikir harusnya akan mengecil ya dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Jadi mudah-mudahan walaupun terjadi pelemahan daripada US Treasury yield, tapi ini tidak akan mempengaruhi banyak terhadap surat utang negara Indonesia. Dari pasar saham sendiri saya melihat bahwa dalam waktu pendek saya pikir masih tidak akan terlalu berpengaruh, apalagi dengan kenaikan super cycle komoditi ya, beberapa komoditi akhirnya mulai all time high. Kita lihat seperti cooking oil yang saya sempat sebutkan beberapa kali, CNBC sudah mulai all time high, CPO udah all time high ringgit Malaysia, kemudian juga soybean oil mulai all time high, dan beberapa komoditi lain mulai naik ya. Jadi harusnya ini cukup mempengaruhi ekonomi kita juga. GDP kita harusnya akan jadi cukup bagus ya, apalagi kalau kita tahu bahwa sawit merupakan salah satu komponen industri kita yang paling besar. Jadi tentu saja kalau seandainya dengan terjadi kenaikan harga komoditi seperti saat ini, mungkin akan sangat menguntungkan Indonesia, dan ini saya pikir akan translate ke GDP dan balik lagi kepada consumer Indonesia harusnya akan membaik, dan mudah-mudahan laba bersih emiten maupun penjualannya akan naik, dan akan terjadi upgrade terhadap valuasi IHSG sendiri ke depannya, dan ya ujung-ujungnya harga-harga saham di IHSG akan naik. Ya Pak Jemi, boleh dikonfirmasi lagi, tadi Anda katakan proyeksi untuk US Treasury ini 2,3% begitu untuk di tahun depan. Lalu bila itu benar terjadi, seperti apa nanti pengaruhnya terhadap pergerakan rupiah? Iya, saya pikir semua kembali lagi kepada pergerakan daripada SBN kita ya. Kalau SBN kita cukup kuat atau mungkin tidak kalau boleh sih tidak terlalu kuat ya. Tetapi juga seandainya misalkan kita di-upgrade oleh investor asing ya, terutama dengan kenaikan komoditi seperti yang terjadi saat ini, saya pikir mudah-mudahan kita tidak akan terlalu terpengaruh ya rupiahnya sendiri ya. Kita memang expect rupiah mungkin akan stay di kisaran 14.500 sampai akhir tahun. Paling lemah mungkin 14.600 sampai 14.700. Apakah tahun depan akan melemah lagi? Saya pikir kalau misalkan US Treasury yield benar naik di atas 2%-an, mungkin sangat mungkin akan coba melemah lagi, walaupun saya pikir nggak akan cukup dalam ya, karena saat ini memang kalau kita lihat cost of fund Indonesia yang turun lumayan ya, orang untuk pinjam uang saat memang kita lihat sebenarnya strukturnya salah satunya kenapa rupiah cukup lemah bertahun-tahun itu karena orang untuk pinjam duit dalam dolar memang jadi salah satu pilihan dengan suku bunga dolar yang sangat rendah. Nah saat ini memang suku bunga rupiah untuk pinjaman itu kan sudah cukup rendah ya, jadi udah jadi pilihan juga untuk melakukan pinjaman, dan ini tentu saja akan membuat rupiah tidak akan terlalu tertekan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.